Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoni Prabha Pangestu dari Penjas 4B dengan NIM D041994. Saya akan mempresentasikan tugas akhir interaksi belajar mengajar tentang hakikat anak didik. Anak didik tidak hanya sekedar objek pendidikan, tetapi pada saat-saat tertentu ia akan menjadi subjek pendidikan. Hal ini membuktikan bahwa posisi anak didik pun tidak hanya sekedar pasif laksana cangkir kosong yang siap menerima air kapan dan dimanapun. Akan tetapi, anak didik harus aktif, kreatif, dan dinamis dalam berinteraksi dengan gurunya, sekaligus dalam upaya pengembangan keilmuannya. Pengertian anak didik. Anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau kelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Anak didik adalah unsur manusiawi yang penting dalam kegiatan interaktif edukatif. Anak didik adalah setiap manusia yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan formal atau non-formal. Sesuai dengan fitrahnya, manusia adalah makhluk berbudaya yang mana manusia dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa dan ia mempunyai kesiapan untuk menjadi baik atau buruk. Hakikat anak didik. Anak didik adalah makhluk yang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing. Mereka memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Dasar-dasar pendidikan yang dibutuhkan anak secara kuadrati adalah pendidikan dari orang tuanya. Aspek kepentingan. 1. Aspek pedagogis. 2. Aspek sosiologis. 3. Aspek tauhid. Pengertian dari aspek pedagogis itu sendiri adalah mendorong manusia yang sebagai animal ekokandum atau makhluk yang memerlukan pendidikan. Aspek sosiologis yang mana merupakan prinsip manusia adalah makros, yaitu makhluk yang berwatak dasar hidup bermasyarakat. Aspek tauhid adalah aspek pandangan yang mengakui bahwa manusia adalah makhluk yang berketuhanan. Dimensi anak didik. 1. Dimensi fisik, dimensi akal, dimensi keberagaman, dimensi akhlak, dimensi rohani, dimensi seni, dimensi sosial. Hakikat anak didik sebagai manusia. 1. Pandangan psikoanalitik. 2. Pandangan humanistik. 3. Pandangan Martin Buber. 4. Pandangan behavioristik. Anak didik sebagai subjek belajar. Siswa atau anak didik adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati proses sentral dalam proses belajar mengajar. Di dalam proses belajar mengajar, siswa sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan, dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Siswa atau anak didik itu akan menjadi faktor penentu, sehingga menuntut dan dapat mempengaruhi segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya. Kebutuhan siswa. 1. Kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani yang berhubungan dengan kebutuhan fisik. 2. Kebutuhan sosial. 3. Kebutuhan intelektual atau pendidikan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.